Di hari pembagian harta warisan almarhum suamiku, aku diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Mereka semua tertawa, mengira aku miskin dan akan pergi dengan tangan hampa. Tapi senyum mereka langsung hilang saat pengacara berkata, pemilik sah satu-satunya rumah ini adalah Nona Vina. Reaksi mereka tak ternilai. Tonton cerita lengkapnya. Klik like jika kamu di tim Vina, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan akhir ceritanya. Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di kawasan elit, hari-hari Vina bergulir dalam ritme yang tenang. Rumah itu, dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang mengilap, terasa terlalu besar untuk langkah-langkahnya yang ringan. Vina, wanita muda dengan perawakan yang tak mencolok, lebih sering terlihat dalam balutan blus katun sederhana dan celana panjang longgar daripada gaun-gaun rancangan desainer. Rambutnya yang hitam legam seringkali hanya ia ikat ekor kuda, memperlihatkan wajahnya yang teduh. Ia adalah istri dari Rama, seorang pria baik hati yang merupakan pewaris dari bisnis keluarga yang sedang menanjak. Pernikahan mereka berjalan dalam harmoni yang sunyi. Rama mencintainya. Itu Vina tahu pasti. Cinta Rama adalah benteng yang melindunginya dari dunia luar, terutama dari dunia keluarganya sendiri. Kehidupan Vina di rumah itu tampak damai di permukaan. Pagi hari, ia akan sibuk di teras belakang, merawat barisan anggrek bulan kesayangannya, peninggalan ibunya. Ia lebih suka menyentuh tanah dan daun daripada memegang kartu kredit untuk berbelanja barang-barang mewah. Ia akan menyiapkan sarapan sederhana untuk Rama, bukan hidangan rumit ala hotel, tapi nasi goreng dan telur mata sapi yang disukai suaminya. Rama, sebelum berangkat kerja, akan selalu menyempatkan diri duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sejenak. Genggaman itu adalah bahasa mereka, sebuah janji perlindungan, sebuah permintaan maaf tersirat atas hal-hal yang tak terucapkan. Namun, di balik ketenangan itu, ada arus bawah yang dingin. Ketenangan itu hanya berlaku saat ia berdua dengan Rama. Ketika keluarga besar suaminya datang berkunjung, suhu di rumah itu seolah turun beberapa derajat. Ibu mertuanya, Ratih, seorang wanita yang penampilannya selalu sempurna dari ujung rambut hingga ujung sepatu haknya, tidak pernah benar-benar menerimanya. Mata Ratih selalu menilainya. Tatapannya akan berhenti sepersekian detik lebih lama pada blus katun Vina, lalu beralih pada perhiasan berlian yang melingkari jemari Sinta dan Dewi, kedua iparnya. Sinta dan Dewi, yang hidupnya diisi dengan arisan sosialita dan perjalanan ke luar negeri, memandang Vina sebagai sebuah keanehan. Mereka menganggap kakak mereka, Rama, telah melakukan kesalahan besar dengan menikahi gadis yang biasa saja. Bagi keluarga Rama, yang baru 2 generasi menikmati kekayaan, penampilan adalah segalanya. Mereka tidak mengerti arti kesederhanaan sebagai pilihan. Bagi mereka, kesederhanaan Vina adalah bukti nyata kemiskinan latar belakangnya. Mereka salah besar. Vina berasal dari keluarga yang jauh lebih tua dan mapan, namun orang tuanya memilih hidup jauh dari sorotan, mengajarkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang menempel di badannya. Tapi Vina tidak pernah merasa perlu mengklarifikasi hal itu. Ia tak ingin memamerkan silsilah keluarganya hanya untuk diterima. Ia hanya ingin dicintai oleh Rama. Setiap acara keluarga adalah ujian kesabaran. Vina akan sibuk di dapur, memastikan semua hidangan tersaji sempurna. Ia akan bolak-balik membawa nampan, sementara Sinta dan Dewi duduk manis di ruang tamu, tertawa-tawa kecil sambil melirik ke arahnya. Ratih akan mengomentari masakannya, mencari-cari kesalahan kecil. Vina hanya akan menunduk sedikit, sebuah gestur yang disalahartikan sebagai rasa takut atau rendah diri, padahal itu adalah caranya menjaga kedamaian. Ia menelan semua perlakuan dingin itu demi Rama. Ia melihat bagaimana Rama seringkali terimpit, mencoba membela istrinya tanpa harus melukai ibunya. Vina tidak ingin menambah beban suaminya. Maka, ia memilih untuk menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Ia membiarkan Ratih mengatur ulang perabotan mewah di ruang tamu. Ia membiarkan Sinta dan Dewi mengambil alih penyelenggaraan acara-acara besar. Ia cukup puas dengan sudut kecilnya di teras belakang, dengan anggrek-anggreknya, dan dengan kehangatan pelukan Rama di malam hari. Ia pikir, ia bisa menahan semua ini selamanya, selama Rama ada di sisinya. Hidupnya tenang, meski rapuh. Ia tidak tahu bahwa lapisan es tipis yang ia pijak itu sebentar lagi akan retak, dan arus dingin di bawahnya siap menelannya bulat-bulat. Ketenangan yang rapuh itu pecah berkeping-keping di suatu sore yang basah oleh hujan. Telepon di ruang tengah berdering nyaring, memecah keheningan rumah. Vina, yang sedang melipat pakaian kering di ruang keluarga, bergegas mengangkatnya. Ia mengira itu Rama,
yang mungkin akan terlambat pulang karena rapat. Tapi suara di seberang sana bukanlah suara suaminya. Itu adalah suara asing, suara resmi dan dingin dari petugas rumah sakit, menyampaikan kabar yang merenggut napas Vina dari paru-parunya. Kecelakaan beruntun di jalan tol. Rama tidak selamat. Dunia Vina berhenti berputar. Gagang telepon itu terlepas dari genggamannya, tergantung miring di udara, mengeluarkan bunyi tutut yang monoton dan memekakan telinga. Pakaian yang sedang ia lipat berserakan di lantai. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya terduduk kaku di lantai marmer yang dingin. Matanya menatap kosong ke dinding di depannya. Rumah besar itu mendadak terasa hampa, seolah semua udara telah tersedot keluar. Benteng pelindungnya telah runtuh. Rama telah pergi. Hari-hari pemakaman adalah kabut tebal yang dijalani Vina seperti robot. Ia mengenakan pakaian hitam paling sederhana yang ia miliki. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ia bergerak dengan kepatuhan yang mekanis. Ia menyalami tamu, menerima pelukan bela sungkawa, dan duduk berjam-jam di samping foto suaminya yang tersenyum lebar. Namun, di tengah dukanya yang pekat, Vina mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang ganjil. Ia memperhatikan ibu mertuanya, Ratih. Wanita itu juga berbalut pakaian hitam yang mahal, duduk di kursi utama, menerima tamu-tamu penting. Tapi Vina tidak melihat duka yang lara di wajah itu. Matanya kering dan tajam. Tatapannya sibuk mengawasi sekeliling, menilai siapa yang datang, seberapa besar karangan bunga yang mereka kirim. Ratih lebih terlihat seperti seorang jenderal yang menginspeksi pasukannya daripada seorang ibu yang kehilangan putranya. Sinta dan Dewi, para iparnya, duduk mengapit sang ibu. Mereka memang sesekali menyeka mata dengan sapu tangan, tapi lebih sering Vina menangkap mereka berbisik-bisik di belakang kipas. Bukan bisikan duka, tapi bisikan yang penuh perhitungan. Mata mereka melirik ke arah Vina dengan cara yang baru. Bukan lagi sekadar pandangan meremehkan, tapi pandangan predator yang mengukur mangsanya. Pengkhianatan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embun pagi yang dingin, meresap pelan-pelan ke dalam tulang Vina. Ia menyadari bahwa orang-orang ini tidak berduka atas Rama. Mereka sedang bersiap untuk sebuah pesta. Belum lagi tanah makam Rama benar-benar mengering. Belum genap 7 hari tahlilan berlalu, Vina merasakan pergeseran kekuasaan di rumah itu. Ratih mulai memberikan perintah-perintah kecil kepada para asisten rumah tangga. Ia meminta beberapa guci keramik antik dipindahkan dari ruang tamu ke kamarnya, dengan alasan untuk diamankan. Sinta terlihat mondar-mandir di ruang kerja Rama. Vina, yang ingin masuk ruangan itu untuk mencari aroma suaminya yang mungkin masih tersisa, mendapati pintunya terkunci. Ketika ia mengetuk, Sinta membukanya sedikit. Wajahnya ketus. Ia tidak membiarkan Vina masuk, hanya berkata bahwa ia sedang merapikan berkas-berkas almarhum kakaknya. Vina melihat tumpukan dokumen dan map-map di atas meja kerja Rama. Mereka tidak sedang merapikan kenangan. Mereka sedang berburu aset. Vina merasa terasing. Ia terdorong ke pinggir di dalam rumahnya sendiri. Duka yang seharusnya menjadi miliknya untuk ia proses dalam diam, kini tercemar oleh keserakahan yang tak tersembunyi. Keluarga yang selama ini ia hormati, yang ia layani dalam diam demi cinta pada suaminya, kini menunjukkan wajah asli mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai menantu yang sedang berduka. Mereka melihatnya sebagai halangan. Halangan antara mereka dan warisan Rama. Malam itu, Vina tidur sendirian di kamar tidur mereka yang luas, memeluk kemeja terakhir yang dipakai Rama. Ia menangis tanpa suara, bukan hanya karena kehilangan suaminya, tapi karena ia sadar bahwa perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rangkaian acara tahlilan dimulai. Rumah besar itu, yang sempat senyap dalam duka yang pekat, kini kembali terisi suara. Lantunan ayat-ayat suci dan doa bersama menggema setiap malam, memenuhi setiap sudut ruangan. Bagi Vina, suara-suara itu seharusnya membawa ketenangan, sebuah pengantar damai untuk jiwa Rama. Namun, yang ia rasakan justru sebaliknya. Setiap malam, rumah itu terasa semakin asing, dan ia semakin terdesak ke pinggir. Pada malam pertama, Vina turun dari kamarnya, mengenakan baju kurung hitam dan kerudung sederhana, siap untuk duduk di barisan depan, mendoakan suaminya. Namun, ia mendapati ibu mertuanya, Ratih, telah duduk di kursi tunggal yang paling tengah, posisi yang biasanya disediakan untuk tuan rumah. Ratih tampak anggun dalam balutan kaftan sutra hitam, wajahnya tenang dan terkendali. Ia sibuk mengatur dan memberi arahan kepada para tamu penting.
Saat Vina hendak mengambil tempat di karpet, di antara para kerabat, sebuah tatapan tajam dari Ratih menghentikan langkahnya. Tatapan itu dingin, tidak mengizinkan. Sesaat kemudian, Sinta, iparnya, yang sedang berdiri di dekat area konsumsi, memanggil namanya tanpa suara, hanya dengan gerakan bibir, lalu menunjuk ke arah dapur dengan gerakan dagu yang cepat. Pesannya jelas, tempat Vina bukan di ruang doa, tapi di belakang. Dengan hati yang terasa diremas, Vina berbalik. Ia menelan rasa perih di tenggorokannya dan berjalan menuju dapur. Di sana, para asisten rumah tangga dan beberapa kerabat jauh sibuk menyiapkan hidangan. Tanpa diminta, Vina langsung mengambil alih tugas. Ia mulai menuang teh ke cangkir-cangkir kecil, menata kue-kue basah di atas piring, dan memastikan air mineral di dalam gelas-gelas tidak pernah kosong. Malam-malam berikutnya, pola itu menjadi rutinitas. Vina secara sistematis dijauhkan dari ruang tamu. Ia menjadi pelayan tak terlihat di acara duka suaminya sendiri. Ia berkeliling membawa nampan, menawarkan minuman kepada para tamu yang hadir. Disinilah ia mulai mendengar bisikan-bisikan itu. Fitnah disebar bukan dengan teriakan, melainkan dengan desas-desus halus yang merayap seperti racun. Ia melihat bagaimana seorang bibi jauh dari pihak Rama memandangnya dari atas ke bawah, lalu berbisik intens kepada Ratih. Ratih, sebagai tanggapan, hanya akan mengangguk sedih, seolah membenarkan sebuah cerita pilu. Cerita itu sampai ke telinga Vina sepotong-sepotong. Tentang bagaimana Vina mungkin tidak becus mengurus Rama. Tentang bagaimana penampilannya yang terlalu sederhana itu pasti hanya kedok. Mereka mulai mempertanyakan mengapa Vina tampak begitu tenang. Salah mengartikan mati rasa karena duka sebagai sikap dingin dan tidak peduli. Tekanan semakin menjadi-jadi. Peran Vina sebagai nyonya rumah dilucuti sehelai demi sehelai. Suatu sore, ia melihat lukisan besar di ruang keluarga. Lukisan pernikahannya dengan Rama, di mana mereka berdua tersenyum bahagia, telah diturunkan. Di tempatnya kini tergantung foto studio Rama seorang diri, mengenakan toga wisuda. Hati Vina mencelos. Ia menemukan lukisan pernikahannya tergeletak di gudang belakang, bersandar pada tumpukan kursi rusak, sedikit berdebu. Puncaknya adalah pengkhianatan di ruang paling pribadinya. Suatu hari, saat ia sedang sibuk mencuci piring-piring kotor sisa acara tahlilan siang, Sinta dan Dewi masuk ke kamar utama. Mereka tidak mencuri, mereka mengamankan. Ketika Vina kembali ke kamarnya, ia mendapati laci meja riasnya terbuka. Koleksi jam tangan Rama, yang biasa Vina simpan di kotak bludru, telah raib. Begitu pula dengan beberapa map dokumen penting dari meja kerja Rama di sudut kamar. Vina mencoba mencari barang-barangnya, namun Sinta menyergahnya di koridor, mengatakan bahwa semua barang berharga Rama kini disimpan oleh Ibu Ratih agar aman dan tidak hilang. Vina ingin memprotes, ingin berteriak bahwa itu adalah kenangannya, tapi suaranya tertahan. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Malam itu, ia menemukan sebuah koper kecil miliknya telah diletakkan di depan pintu kamar. Bukan kopernya dan Rama, tapi koper lama miliknya sebelum menikah. Di dalamnya sudah terisi beberapa helai pakaian sehari-harinya. Pesan itu tak mungkin lebih jelas lagi. Ia tidak lagi diterima di kamar tidurnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Vina menyeret koper itu. Ia tidak pergi jauh. Ia pindah ke kamar tamu kecil di dekat dapur. Ruangan sempit yang pengap. Di sanalah ia menghabiskan malam-malamnya, sendirian, memeluk foto pernikahan yang ia selamatkan dari gudang, berjuang menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang mendoakan suaminya di ruang sebelah. Hari pembagian harta warisan itu akhirnya tiba. Vina terbangun di kamar tamu sempit di dekat dapur, jauh sebelum matahari terbit. Ia tidak tidur. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit yang berjamur tipis di sudutnya. Dari luar, ia bisa mendengar kesibukan dini hari. Para asisten rumah tangga bergerak terburu-buru, suara piring dan sendok beradu, menyiapkan hidangan untuk acara penting hari ini. Aroma gulai dan semur daging menyelinap masuk melalui celah pintu, membuatnya mual. Ia merasa seperti orang asing yang menumpang tidur di tengah persiapan pesta orang lain. Badannya terasa berat, seolah terbuat dari timah. Ada keinginan besar untuk tetap di kamar itu, mengunci pintu, dan membiarkan dunia di luar berjalan tanpanya. Namun, ia tahu ia tidak bisa. Ia harus hadir, setidaknya sebagai saksi bisu atas akhir dari babak hidupnya ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit. Air dingin yang membasuh wajahnya di kamar mandi kecil itu tidak membawa kesegaran, hanya menonjolkan betapa pucat wajahnya.
Ia kembali ke koper kecilnya yang tergeletak di lantai. Ia mengaduk isinya yang tak seberapa. Semua pakaian terbaiknya, gaun-gaun sutra yang dulu dibelikan Rama, masih tersimpan di lemari besar di kamar utama, kamar yang kini terkunci untuknya. Yang ia miliki hanyalah pakaian sederhana yang ia bawa saat mengira akan tidur di kamar tamu hanya untuk semalam. Ia mengeluarkan satu-satunya baju kurung yang ia rasa paling pantas. Warnanya putih gading, polos. Bahannya katun tipis yang sedikit kusam karena terlalu sering ia pakai selama masa duka. Ia menyisir rambutnya yang kusut dengan jari, lalu mengikatnya seadanya di tengkuk. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak di sudut kamar mandi. Yang menatap balik adalah seorang wanita yang tidak ia kenali. Matanya cekung, bibirnya kering, dan tatapannya kosong. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ketika ia melangkah keluar dari area dapur menuju ruang tamu, waktu seolah berhenti. Ruangan itu telah disulap. Karpet Persia terbaik dibentangkan. Bunga-bunga segar yang mahal, bukan anggreknya, tertata di setiap sudut. Ibu mertuanya, Ratih, duduk di sofa tunggal paling megah, laksana seorang ratu yang sedang memimpin sidang. Ia mengenakan kaftan berbordir benang emas. Wajahnya dirias sempurna, aura kemenangannya begitu pekat. Di sampingnya, Sinta dan Dewi duduk tegak. Perhiasan mereka berkelip-kelip di bawah lampu kristal. Senyum mereka tipis dan penuh antisipasi. Seluruh keluarga besar dari pihak Rama telah hadir, memenuhi setiap sofa dan kursi. Mereka semua berpakaian terbaik, seolah menghadiri sebuah perayaan. Saat Vina masuk, semua percakapan terhenti. Puluhan pasang mata menoleh padanya. Mereka memandangnya dalam balutan baju katun kusam, kontras yang menyakitkan dengan kemewahan ruangan itu. Tatapan mereka menusuk. Ada iba yang palsu, ada cemooh yang tak tersembunyi, dan ada tatapan dingin yang menganggapnya tak lebih dari sebutir debu. Vina mengedarkan pandangannya, mencari satu tempat untuknya. Tidak ada. Semua kursi telah terisi. Hanya ada satu bangku kayu kecil di dekat pintu dapur. Bangku yang biasanya digunakan asisten rumah tangga untuk beristirahat sejenak. Ia baru saja hendak melangkah ke bangku itu, menerima nasibnya untuk duduk di tempat paling rendah. Namun, sebuah gerakan menghentikannya. Ratih tidak bersuara. Ia hanya menatap Vina dengan dingin. Lalu, dengan gerakan dagu yang pelan dan angkuh, Ratih menunjuk ke meja kopi besar di tengah ruangan. Meja kaca tebal itu, entah bagaimana, sedikit kotor oleh tumpahan minuman atau debu sisa persiapan semalam. Sebuah noda kecil yang mencoreng kesempurnaan pesta Ratih. Keheningan di ruangan itu menjadi pekat. Semua orang menahan napas, mengerti apa yang sedang terjadi. Sinta tersenyum miring, menutupi mulutnya seolah menahan tawa. Seorang kerabat jauh, mungkin sepupu Rama yang ingin mencari muka di depan Ratih, segera bangkit. Ia bergegas ke dapur, mengambil lap kotor yang tergeletak di dekat bak cuci piring, lalu kembali dan menyodorkannya ke arah Vina. Tangan itu tergantung di udara, di antara Vina dan seluruh keluarga. Ini adalah vonisnya. Di depan semua orang, ia dinyatakan bukan lagi bagian dari keluarga, bukan lagi nyonya rumah. Ia adalah pembantu. Vina menatap lap kotor itu. Waktu terasa membeku. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar pelan, menyakitkan. Ia bisa mendengar napasnya sendiri yang tercekat. Ia ingin berteriak. Ia ingin berlari. Ia ingin melempar lap itu ke wajah mereka. Tapi kakinya terpaku di lantai. Tenaganya telah terkuras habis oleh duka dan tekanan berminggu-minggu. Ia sudah di titik nol. Apalagi yang perlu ia perjuangkan? Martabat? Rasanya ia sudah tidak memilikinya. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga ia harus memegangnya dengan kedua tangan, Vina mengambil lap itu. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin. Di hadapan Ratih yang menatapnya dengan kepuasan yang tak terhingga. Di hadapan Sinta dan Dewi yang saling menyikut. Di hadapan seluruh kerabat yang kini berbisik-bisik. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambutnya jatuh menutupi wajah. Ia mulai menggosok noda di meja kaca itu. Gerakannya mekanis, lambat. Ia menggosok berulang-ulang di tempat yang sama. Air mata mulai menggenang, lalu jatuh satu persatu ke atas kaca, bercampur dengan debu. Ia tidak menangis karena Rama. Ia menangis karena dirinya sendiri. Ia telah menyerah. Ia membiarkan mereka menginjak-injaknya. Di saat itu, berlutut di lantai, memegang lap kotor, Vina benar-benar hancur. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia tidak peduli lagi soal harta.
Ia hanya ingin menghilang dari muka bumi. Vina masih berlutut. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Lap kotor itu basah di tangannya. Lantai marmer di bawahnya dingin menusuk lutut. Ia telah menyentuh dasar jurang keputusasaannya. Ruangan itu hening, diisi oleh napas-napas tertahan dari para kerabat yang menyaksikan, dan aura kemenangan dingin yang memancar dari Ratih. Ia siap menerima apapun. Ia hanya ingin semua ini usai. Tiba-tiba, keheningan yang berat dan memalukan itu terbelah. Terdengar suara mesin mobil yang dimatikan di halaman depan, diikuti oleh langkah kaki yang mantap dan tegas di teras. Pintu utama yang menjulang tinggi terbuka tanpa diketuk. Dioperasikan oleh seorang asisten rumah tangga yang tampak gugup. Sosok yang melangkah masuk seketika mengubah suhu ruangan. Ia adalah seorang pria parubaya. Vina samar-samar mengingatnya. Tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas kelabu yang dijahit rapi, tidak mencolok namun jelas berkualitas tinggi. Ia tidak membawa karangan bunga atau wajah duka yang dibuat-buat. Ia membawa koper kulit berwarna coklat tua yang kokoh, dan wajahnya datar, profesional, dan tajam. Kehadirannya memancarkan otoritas yang tenang, sangat kontras dengan drama emosional yang baru saja terjadi. Senyum puas di wajah Ratih seketika membeku, lalu dengan cepat berubah menjadi senyuman selamat datang yang dipaksakan. Ia memperbaiki posisi duduknya, menjadi lebih tegak. Sinta dan Dewi buru-buru merapikan rambut mereka. Sikap angkuh mereka berganti menjadi antisipasi yang serakah. Mereka jelas mengenali pria ini sebagai eksekutor yang akan membacakan kemenangan mereka. Ratih memberi isyarat dengan tangannya, mempersilakan pria itu duduk di kursi kehormatan yang kosong di seberang meja. Pria itu mengabaikan tawaran duduk Ratih untuk sesaat. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan dalam satu gerakan cepat. Ia memindai setiap wajah. Ia melihat Ratih di singgasananya, melihat Sinta dan Dewi yang gelisah, melihat kerabat-kerabat yang pura-pura menunduk. Lalu, matanya berhenti. Tatapannya terkunci pada sosok Vina yang masih berlutut di tengah ruangan, memegang lap kotor, bahunya masih bergetar. Keheningan kembali menyergap. Pria itu tidak menunjukkan keterkejutan. Ia tidak menunjukkan iba. Ia hanya menatap Vina. Dan dalam sepersekian detik yang terasa sepanjang keabadian, ia mengangguk. Sebuah anggukan kecil, nyaris tak terlihat oleh orang lain, namun begitu jelas bagi Vina. Itu bukan anggukan sapaan biasa. Itu adalah anggukan pengakuan. Sebuah gestur penghormatan yang singkat namun tak terbantahkan. Anggukan itu menembus kabut tebal keputusasaan Vina. Rasanya seperti seember air es disiramkan ke wajahnya. Itu adalah pengakuan pertama yang ia terima atas keberadaannya sebagai manusia di rumah itu sejak Rama meninggal. Sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama mati rasa, berdenyut pelan. Rasa malu yang membakar kini bercampur dengan percikan amarah yang baru. Bukan amarah untuk membalas, tapi amarah untuk bangkit. Ia tidak boleh terlihat seperti ini. Tidak di depan pria ini. Dengan gerakan yang kaku dan lambat, Vina memaksa lututnya untuk tegak. Ia bangkit berdiri. Ia tidak peduli lagi pada tatapan Ratih atau tawa tertahan Sinta. Ia menjatuhkan lap kotor itu ke lantai, seolah benda itu baru saja membakar tangannya. Ia merapikan baju kurungnya yang kusam dengan tangan gemetar. Ia tidak mengangkat wajahnya tinggi-tinggi, tapi ia juga tidak lagi menunduk kalah. Ia melangkah mundur perlahan, menjauh dari pusat perhatian, dan menemukan tempat untuk berdiri. Bersandar di pilar dekat dinding, di sudut ruangan. Ia tidak akan lari. Ia akan tinggal. Hanya setelah Vina berdiri tegak di sudutnya, pria itu memutuskan kontaknya. Ia berjalan dengan tenang ke kursi yang ditawarkan Ratih. Ia duduk, meletakkan koper kulitnya dengan mantap di atas meja kaca yang baru saja Vina bersihkan dengan air matanya. Suara dua pengunci logam koper yang ia buka terdengar sangat keras di ruangan yang senyap. Klik, klik. Dua suara itu terdengar seperti vonis. Vina memperhatikannya. Dan tiba-tiba ia ingat dengan jelas. Pria itu adalah Pak Budi. Pengacara kepercayaan ayahnya. Bukan pengacara keluarga Rama. Pak Budi adalah pria yang menangani semua aset dan hibah dari perusahaan orang tuanya, jauh sebelum Vina mengenal Rama. Pak Budi tahu persis siapa Vina, dari mana ia berasal, dan apa yang ia miliki. Pria itu ada di pernikahannya, bukan sebagai tamu Rama, tapi sebagai tamu ayahnya. Sebuah kesadaran menjalari Vina. Kehadiran Pak Budi di sini bukan atas undangan Ratih. Ia hadir karena ia harus. Harapan baru itu kini memiliki bentuk. Bukan lagi sekadar percikan api kecil,
tapi sebuah jangkar yang kokoh. Vina menarik napas panjang, pelan, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia berdiri tegak di sudutnya. Matanya tertuju pada map-map yang mulai dikeluarkan Pak Budi. Vina berdiri bersandar pada pilar pualam yang dingin. Pilar itu seolah meminjamkan kekuatannya pada tulang punggung Vina yang beberapa saat lalu terasa remuk. Napasnya yang tadi tercekat dan pendek-pendek, kini mulai teratur. Ia menarik udara dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan. Rasa dingin dari pilar itu menjalar, mematikan sisa-sisa getaran di tubuhnya. Gemetar di tangannya mereda. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya di depan tubuh, sebuah gestur yang tampak pasrah, namun sebenarnya adalah cara ia mengunci kekuatannya agar tidak tumpah sia-sia. Matanya tidak lagi menatap lantai marmer. Ia mengangkat dagunya sedikit. Pandangannya lurus, tertuju pada satu titik. Koper kulit berwarna coklat tua yang kini terbuka di atas meja kaca. Di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Rasa malu yang tadi membakarnya hidup-hidup telah menguap, berganti menjadi kejernihan yang dingin. Ia bukan lagi korban yang menangis. Ia kini adalah seorang saksi. Kehadiran Pak Budi telah mengubah segalanya. Pria itu adalah jangkar yang mengingatkannya pada siapa dirinya sebenarnya, jauh sebelum ia menjadi istri Rama atau menantu Ratih. Ia adalah Vina, putri dari orang tua yang mengajarinya bahwa kesederhanaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Rencananya terbentuk seketika itu juga. Bukan rencana yang rumit, bukan siasat untuk membalas dendam. Rencananya jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Ia akan berdiri di sana. Ia akan diam. Ia akan mendengarkan. Selama berminggu-minggu, ia diam karena duka dan kepasrahan. Kini, ia akan diam karena kekuatan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatnya menangis lagi. Ia tidak akan memberi mereka alasan untuk mengasihaninya atau menghinanya lebih jauh. Ia akan menjadi penonton yang tenang di barisan paling depan atas drama keserakahan mereka sendiri. Ia mengalihkan pandangannya dari koper itu, beralih mempelajari orang-orang di ruangan itu. Ia melihat ibu mertuanya, Ratih. Wajah Ratih yang tadi tegang karena marah pada Vina, kini tegang karena antisipasi. Matanya tak lepas dari map-map yang sedang disusun Pak Budi. Ia melihat Ratih berdeham pelan. Jari-jarinya yang penuh cincin mengetuk-ngetuk lengan sofa dengan ritme yang tidak sabar. Di sebelahnya, Sinta dan Dewi saling bertukar pandang sekilas. Mereka duduk lebih tegak. Senyum sinis mereka telah lenyap, digantikan oleh ekspresi tegang penuh perhitungan. Mereka seperti pelari di garis start, menunggu pistol ditembakkan. Vina melihat mereka semua dengan mata yang baru. Selama ini, ia melihat mereka sebagai raksasa yang menindasnya. Sekarang, ia melihat mereka sebagai orang-orang kecil yang diliputi ketakutan. Takut tidak mendapat bagian. Takut status mereka terancam. Takut kemewahan mereka direnggut. Kesadaran ini memberinya kekuatan yang lebih besar. Ia tidak lagi takut pada mereka. Ia kembali memfokuskan perhatiannya pada Pak Budi. Pengacara itu bekerja dengan metodis, tanpa terburu-buru. Ia mengeluarkan beberapa map, menatanya dalam urutan tertentu. Ia tidak memandang siapapun di ruangan itu. Ia bersikap seolah-olah ia berada di kantornya, sendirian, meninjau dokumen rutin. Sikap profesionalnya yang dingin itu menciptakan gelembung kedap suara di sekitar meja, membuat suasana semakin tegang. Setiap gerakan kecil, bunyi kertas yang disibak, bunyi pulpen yang diketuk ringan, terdengar seperti dentuman di ruangan yang senyap. Vina tahu, ia tidak perlu melakukan apa-apa. Ia tidak perlu menyusun argumen. Ia tidak perlu membela diri. Pak Budi ada di sini bukan untuknya, tapi untuk kebenaran. Pria itu adalah utusan dari masa lalunya, dari fondasi hidupnya yang sesungguhnya. Fondasi yang selama ini ia sembunyikan demi menghormati Rama dan keluarga barunya. Tapi Rama sudah tiada, dan keluarga itu telah mengkhianatinya. Kesetiaannya kini adalah pada dirinya sendiri, pada kenangan baik suaminya, dan pada kebenaran yang tersimpan rapi di dalam map-map di atas meja itu. Ia memperbaiki posisi berdirinya. Ia melepaskan sandarannya dari pilar. Ia kini berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri di sudut ruangan. Ia siap. Apapun yang akan dibacakan, apapun yang akan terjadi, ia tidak akan lari. Ia akan menghadapinya. Langkahnya untuk bangkit telah tuntas di dalam hati. Rencananya adalah bertahan, menyaksikan, dan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Pak Budi berdeham sekali. Suara itu terdengar seperti retakan di keheningan yang tegang. Ia mengangkat map pertama dari atas meja.
Vina mengenali sampulnya. Itu map dengan logo firma hukum pribadi Rama. Ini adalah surat wasiat suaminya. Ruangan itu menahan napas. Ratih, ibu mertuanya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Jemarinya yang penuh cincin bertaut erat di pangkuannya. Di sudut, Vina berdiri tegak. Napasnya teratur. Matanya terpaku pada pengacara itu. Pak Budi mulai berbicara. Suaranya datar, jelas, dan tanpa emosi. Ia membacakan isi dokumen itu ayat demi ayat. Vina tidak perlu mendengar kata-katanya untuk memahami apa yang terjadi. Ia hanya perlu mengamati reaksi di ruangan itu. Saat Pak Budi membaca bagian awal, ia sedikit menoleh ke arah Sinta dan Dewi. Kedua iparnya itu saling berpandangan sekilas. Ada kilat kecil di mata mereka. Senyum tipis, yang berusaha mereka sembunyikan, terukir di bibir. Mereka pasti telah mendapatkan bagian mereka. Saham-saham di perusahaan yang selalu mereka ributkan. Kemudian, pandangan Pak Budi beralih ke Ratih. Ibu mertuanya itu mengangguk pelan. Sebuah anggukan angkuh yang penuh kepuasan. Bibirnya terkatup rapat. Seolah ia baru saja menerima sesuatu yang memang sudah menjadi haknya. Mobil mewah atau simpanan deposito yang ia incar pasti telah jatuh ke tangannya. Vina melihat semua itu tanpa ekspresi. Akhirnya, Pak Budi berhenti sejenak, membalik halaman terakhir. Matanya, untuk sepersekian detik, melirik ke sudut tempat Vina berdiri. Suara datarnya kembali terdengar. Kali ini menyebutkan nama Vina. Saat nama Vina disebut, ia melihat Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya sedikit bergetar menahan tawa yang tak sopan. Dewi di sebelahnya tersenyum miring, meremehkan. Ratih mendengus pelan, nyaris tak terdengar, lalu membuang muka ke arah jendela, seolah apa yang diberikan kepada Vina tidak layak mendapat perhatiannya. Jelas sudah, Vina pasti hanya mendapatkan sisa-sisa. Sejumlah tabungan pribadi yang tidak seberapa, uang belas kasihan. Itu adalah penghinaan terakhir yang mereka lemparkan padanya. Pak Budi selesai membaca. Ia dengan rapi menyatukan kembali lembaran-lembaran kertas itu dan menutup map pertama. Ia meletakkannya di sisi kiri meja. Selesai. Keheningan yang menyusul terasa berbeda. Bukan lagi keheningan antisipasi, melainkan keheningan yang pekat dan bingung. Vina bisa merasakan kekecewaan itu menguar di udara. Ia melihat Ratih, Sinta, dan Dewi saling pandang. Senyum kemenangan mereka telah luntur. Wajah mereka kini dipenuhi tanda tanya. Hanya ini, Ratih adalah yang pertama bergerak. Ia tidak lagi duduk santai bersandar. Tubuhnya mencondongkan diri ke depan, menekan telapak tangannya ke atas meja kopi. Matanya yang tadi puas kini menajam, menatap Pak Budi. Wajahnya mengeras. Ia tidak bersuara, tapi Vina bisa membaca gerak bibirnya yang nyaris tak kentara. Rumahnya, Pak Budi tetap diam. Wajahnya tenang, menunggu. Kemarahan Ratih mulai terlihat. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke sekeliling ruangan megah itu, menunjuk pilar-pilar, lampu kristal, lantai marmer, lalu menunjuk kembali ke map yang sudah tertutup itu. Sebuah pertanyaan tanpa suara yang menuntut jawaban. Di mana sisanya? Sinta, yang tak lagi bisa menahan diri, ikut bergerak. Tapi ia tidak menatap Pak Budi. Matanya yang sipit dan tajam menoleh lurus ke sudut ruangan. Tatapannya menusuk Vina. Ada tuduhan di sana. Ada amarah yang tertahan. Ia seolah berteriak tanpa suara, menuduh Vina telah menyembunyikan sesuatu, menuduh Vina telah memanipulasi Rama sebelum kematiannya. Konfrontasi itu kini terarah sepenuhnya pada Vina. Semua mata di ruangan itu, mengikuti arah pandang Sinta, kini berbalik menatap Vina yang berdiri sendirian di sudut. Mereka semua menunggu Vina hancur, menunggu Vina membela diri, menunggu Vina menangis. Tapi Vina tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, di bawah tatapan puluhan mata yang menuduhnya. Ia membalas tatapan Sinta. Ia membalas tatapan Ratih. Ia menatap mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi sendu. Mata itu kokoh, tenang, dan dalam. Ia tidak gentar. Ia hanya menunggu. Semua tatapan tajam dan menuduh dari penjuru ruangan itu kini terfokus pada Vina. Ia menjadi pusat dari pusaran kemarahan dan kekecewaan mereka. Ratih masih mencondongkan tubuh ke depan. Matanya menyala, siap menerkam. Sinta dan Dewi di sampingnya tampak seperti ular yang siap mematuk. Wajah mereka memerah karena amarah yang tertahan. Mereka menunggu Vina hancur. Di tengah keheningan yang siap meledak itu, Pak Budi bergerak. Ia tidak menoleh ke arah Vina. Ia juga tidak menanggapi tatapan marah Ratih.
Dengan ketenangan seorang ahli bedah, ia mengangkat satu tangannya, telapaknya menghadap ke depan. Sebuah gerakan sederhana, namun penuh otoritas, meminta semua orang untuk diam. Ajaibnya, Ratih yang sedang di puncak amarah, terdiam. Ia menarik tubuhnya kembali bersandar di sofa, meski napasnya masih memburu. Seluruh ruangan kembali menahan napas, mengalihkan perhatian mereka dari Vina ke sang pengacara. Pak Budi, dengan gerakan yang disengaja dan lambat, mendorong map berisi surat wasiat Rama yang sudah tertutup ke sisi meja. Seolah-olah itu adalah urusan sepele yang telah selesai. Lalu, ia kembali meraih koper kulitnya. Jantung Vina berdebar sedikit lebih cepat. Ia melihat Pak Budi mengeluarkan sebuah map kedua. Map ini sangat berbeda. Bukan map kertas biasa, tapi map bersampul kulit biru tua yang tebal. Di sudut kanannya, terpatri sebuah logo berwarna perak yang Vina kenali dengan baik. Logo perusahaan konglomerasi milik ayahnya. Ruangan itu menjadi semakin hening. Ratih, Sinta, dan Dewi mengernyitkan dahi. Mereka tidak mengenali logo itu. Mereka mengira ini adalah berkas bisnis Rama yang lain. Pak Budi membuka map biru itu. Bunyi klik pelan dari penguncinya terdengar sangat jelas. Di dalamnya, hanya ada 2 dokumen, tersimpan rapi dalam lapisan plastik pelindung. Ia mengeluarkan dokumen pertama. Kertas itu tebal, dengan kop surat resmi yang berwibawa. Itu adalah salinan akta hibah. Lalu ia mengeluarkan dokumen kedua. Yang ini lebih kaku, berwarna hijau pucat, dengan lambang Garuda emas di puncaknya. Sebuah sertifikat hak milik. Pak Budi tidak mengatakan apa-apa. Ia meletakkan kedua dokumen itu berdampingan di atas meja kaca, tepat di depan Ratih, Sinta, dan Dewi. Ia memutarnya sedikit agar mereka bisa membacanya dengan jelas. Lalu, dengan jari telunjuknya yang terawat rapi, ia menunjuk satu titik di akta hibah. Jari itu menunjuk pada paragraf yang merinci pemberian hibah sebagai hadiah pernikahan dari perusahaan milik orang tua Vina. Mata Ratih menyipit, membaca baris demi baris. Ia belum mengerti. Jari Pak Budi kemudian bergeser ke dokumen kedua, sang sertifikat. Jarinya berhenti di bagian atas, di baris yang menjelaskan objek tanah dan bangunan, alamat lengkap rumah megah tempat mereka duduk saat ini. Napas Ratih tercekat. Lalu, jari Pak Budi bergerak untuk terakhir kalinya. Pelan, mantap, seperti paku yang menancap. Jari itu berhenti di baris paling krusial, nama pemegang hak. Tepat di sebelah tulisan itu, tercetak jelas, dalam huruf kapital tebal, Nyonya Vina Ayu Lestari. Satu-satunya nama, tanpa embel-embel nama Rama. Waktu benar-benar berhenti. Vina bisa melihat dengan jelas bagaimana darah surut dari wajah ibu mertuanya. Wajah Ratih yang tadi memerah karena marah, kini berubah pucat pasi seperti kapur. Matanya membelalak, tidak percaya, menatap nama itu, lalu beralih ke akta hibah, lalu kembali ke nama itu. Bibirnya yang berlipstik merah mahal terbuka sedikit, gemetar. Di sampingnya, Sinta, yang sedang berusaha minum teh untuk menenangkan diri, tersedak hebat. Suara batuknya yang keras dan panik memecah keheningan yang sakral. Teh panas itu menyembur dari mulutnya. Dewi, di sisi lain, membeku. Gelas kristal di tangannya bergetar hebat. Terdengar bunyi klang-klang-klang pelan saat cangkir itu beradu dengan piring tatakannya, sebelum akhirnya terlepas dari genggamannya, jatuh, dan pecah berkeping-keping di lantai marmer, menumpahkan sisa tehnya ke karpet Persia. Seluruh kerabat yang hadir terkesiap. Mereka memandang dari sertifikat di meja, ketiga wanita yang kini pucat dan berantakan, lalu mata mereka semua beralih ke sudut ruangan. Ke Vina. Wanita berbaju kusam itu masih berdiri tegak. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya balas menatap mereka. Mereka akhirnya sadar. Pucat di wajah Ratih, Sinta, dan Dewi bukan hanya karena kaget. Itu adalah pucat karena malu yang tak terperi. Mereka sadar, beberapa menit yang lalu, mereka baru saja menyuruh pemilik tunggal dan sah dari rumah itu untuk berlutut dan mengelap meja seperti seorang pembantu. Keheningan yang menyergap ruangan itu terasa mati. Bunyi gelas kristal yang pecah di lantai marmer adalah satu-satunya suara, dan gaungnya terasa berlangsung sangat lama, menggarisbawahi kerapuhan momen itu. Semua mata kini terpaku pada satu titik. Nama yang tercetak tebal di atas sertifikat hijau itu. Wajah Ratih, Sinta, dan Dewi bukan lagi sekadar pucat. Itu adalah warna kelabu, warna dari kekalahan telak yang bercampur dengan rasa malu yang tak terperi. Mereka telah mempertontonkan keserakahan mereka, menghina,
dan merendahkan seorang wanita, hanya untuk menemukan bahwa wanita itu adalah pondasi tempat mereka berpijak selama ini. Di tengah kekakuan itu, Pak Budi bergerak. Ia tidak membuang waktu. Dengan gerakan yang tenang dan profesional, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan rapat bisnis rutin, ia menggeser dokumen-dokumen itu kembali ke tengah meja. Ia dengan rapi memasukkan kembali akta hibah dan sertifikat hak milik itu ke dalam map kulit biru tua yang kokoh. Ia menutupnya dengan bunyi klik yang tegas. Tugasnya telah selesai. Ia berdiri. Semua mata mengikutinya. Ratih, yang tampak menua 10 tahun dalam 10 detik, mengangkat kepalanya yang berat, tatapannya kosong. Ia mungkin berharap Pak Budi akan mengatakan sesuatu. Mungkin sebuah penjelasan, sebuah jalan keluar. Tapi Pak Budi tidak memandangnya. Ia berjalan lurus, melewati sofa tempat Ratih membatu, mengabaikan Sinta yang masih terbatuk menahan malu, dan Dewi yang menatap nanar pecahan kaca di lantai. Ia berjalan melintasi ruangan. Langkah kakinya mantap di atas lantai marmer, menuju sudut tempat Vina berdiri bersandar di pilar. Ia berhenti tepat di depan Vina. Di hadapan seluruh keluarga yang kini menjadi saksi bisu, Pak Budi menyerahkan map biru tua itu kepada Vina. Gerakannya penuh hormat. Kedua tangannya terulur. Vina melepaskan tautan tangannya. Dengan kedua tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menerima map itu. Rasanya berat, bukan karena kertas, tapi karena beban kebenaran yang dikandungnya. Pak Budi mengangguk sekali lagi. Anggukan yang sama seperti saat ia datang. Anggukan pengakuan yang kini terasa seperti sebuah penyerahan tongkat estafet. Lalu, ia berbalik. Tanpa sepatah kata pun kepada siapapun di ruangan itu, ia berjalan keluar dari rumah besar itu. Pintu depan ditutup di belakangnya dengan bunyi pelan yang final. Vina ditinggalkan sendirian di sudutnya, memegang bukti kepemilikannya. Ia memeluk map itu erat-erat di depan dadanya. Ia menarik satu napas dalam-dalam. Napas pertama yang terasa benar-benar penuh mengisi paru-parunya sejak Rama tiada. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa-sisa dirinya yang tercerai-berai. Kemudian, ia membuka mata. Pemulihannya dimulai. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang pilar. Ia tidak lagi berjalan menunduk atau di pinggir. Ia berjalan lurus, melintasi tengah ruangan. Para kerabat yang tadi menatapnya dengan cemooh, kini serempak menundukkan pandangan saat ia lewat. Mereka membelah, memberinya jalan, seolah ia memancarkan aura yang tak berani mereka sentuh. Ia berjalan melewati Sinta dan Dewi. Ia bahkan tidak melirik mereka. Ia terus berjalan hingga ia berhenti tepat di depan Ratih. Ibu mertuanya itu masih terduduk kaku. Wajahnya hancur. Ia mendongak perlahan. Matanya yang tadi tajam kini dipenuhi ketakutan. Ia menatap Vina, mungkin menunggu vonis, menunggu teriakan, menunggu usiran. Vina hanya menatapnya. Ia melihat wanita yang telah menyakitinya begitu dalam. Namun, di mata Vina tidak ada kebencian, tidak ada api kemenangan. Yang ada hanyalah kejernihan yang dingin dan rasa lelah yang teramat sangat. Keheningan di antara mereka berdua adalah jawaban Vina atas segalanya. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Rasa malu yang kini membakar Ratih jauh lebih menghukum daripada kata-kata kasar apapun yang bisa ia ucapkan. Setelah beberapa detik yang terasa selamanya, Vina berbalik. Ia tidak berjalan ke arah pintu keluar. Ia berjalan menuju tangga besar yang melingkar ke lantai 2. Langkah kakinya terdengar mantap di setiap anak tangga. Satu persatu. Seluruh ruangan di bawahnya menatap punggungnya yang kecil namun kini tegak. Ia tiba di lantai atas. Ia berjalan menyusuri koridor, melewati kamar tamu sempit dekat tangga belakang tempat ia diasingkan. Ia tidak menoleh. Ia terus berjalan sampai ia tiba di depan pintu kamar tidur utama. Kamarnya dan Rama. Pintu yang telah dikunci Sinta untuknya. Tangannya terulur ke gagang pintu. Terkunci. Tentu saja. Ia tidak berbalik. Ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri di sana, diam, menunggu. Di lantai bawah, Sinta tersentak kaget, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Ia mengerti. Dengan gerakan panik dan kikuk, ia merogoh tas tangannya yang mahal. Jari-jarinya yang gemetar mencari-cari sesuatu. Ia menemukan sebuah kunci. Ia tidak berani mengantarnya sendiri. Ia melemparkan kunci itu ke asisten rumah tangga terdekat, mendorongnya dengan tatapan panik ke arah tangga. Asisten rumah tangga itu berlari kecil menaiki tangga. Napasnya terengah. Ia berhenti beberapa langkah di belakang Vina, tidak berani mendekat. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, menyodorkan kunci itu.
Vina mengambil kunci itu tanpa menoleh. Ia memasukkannya ke lubang kunci. Terdengar bunyi klik yang memecah kesunyian di lantai atas. Ia mendorong pintu itu terbuka. Aroma Rama yang samar masih tertinggal di dalam. Ia melangkah masuk. Kemudian, di hadapan asisten rumah tangga yang masih membungkuk ketakutan, dan disaksikan oleh keheningan di lantai bawah, Vina menutup pintu kamarnya. Pelan, tanpa dibanting. Bunyi klik terakhir saat pintu itu tertutup sempurna adalah tanda dimulainya babak baru. Itu adalah tindakan pengampunannya. Ia tidak membalas. Ia hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, dan menutup pintu dari kekacauan yang mereka ciptakan. Pagi hari datang membawa keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang hampa, seolah rumah itu akhirnya bisa bernapas lega. Vina terbangun di kamarnya, di atas spray yang masih menyimpan aroma samar suaminya. Ia tidak terburu-buru. Ia mandi, mengenakan pakaian bersih, lalu turun ke bawah. Ruang tamu itu kosong. Pecahan gelas kristal telah dibersihkan. Lap kotor yang ia jatuhkan kemarin sudah lenyap. Tidak ada seorang pun di sana. Vina berjalan ke teras depan. Di jalan masuk yang panjang, ia melihat sebuah taksi. Pintu bagasinya terbuka. Dengan gerakan kaku dan cepat, Sinta dan Dewi memasukkan koper-koper mereka. Ratih berdiri di samping pintu penumpang, mengenakan kacamata hitam besar, seolah tak sanggup melihat silaunya matahari pagi atau tatapan para asisten rumah tangga yang mengintip dari jendela dapur. Vina hanya berdiri di ambang pintu, tak terlihat oleh mereka. Ia menyaksikan mereka masuk ke dalam taksi, satu persatu. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada lambaian tangan. Tidak ada kata perpisahan. Taksi itu bergerak pelan, lalu menghilang di tikungan jalan. Mereka pergi begitu saja, lenyap seperti bayangan pagi. 6 bulan berlalu. Rumah besar itu telah berganti rupa. Vina melakukan apa yang selama ini ingin ia lakukan. Tirai beludru tebal berwarna merah marun yang membuat ruangan terasa berat dan pengap telah ia sumbangkan. Kini, jendela-jendela besar itu hanya ditutup tirai linen tipis berwarna putih gading, membiarkan cahaya matahari sore menari bebas di lantai marmer. Perabot-perabot kayu jati berukir naga yang dibanggakan Ratih telah diganti. Vina mengisi ruang tamu dengan sofa-sofa rotan yang ringan, bantal-bantal berwarna pastel, dan meja-meja kecil dari kayu trembesi yang hangat. Rumah itu tidak lagi terasa seperti museum yang kaku. Ia telah menjadi sebuah rumah. Di sudut-sudut ruangan, Frances anggrek bulan kesayangan Vina, yang dulu hanya berani ia letakkan di teras belakang, kini dipajang dengan bangga di dalam pot-pot keramik sederhana. Aroma rumah itu pun berubah. Bukan lagi aroma semerbak parfum ruangan yang mahal dan menusuk hidung, melainkan aroma segar dari melati yang ia letakkan di vas-vas kecil, bercampur dengan wangi kue kayu manis yang terkadang ia panggang di sore hari. Vina sendiri telah menemukan ritme hidupnya yang baru. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia mulai mengelola kembali portofolio investasi kecil-kecilan peninggalan orang tuanya, sesuatu yang ia pelajari di bangku kuliah namun tak pernah ia praktikan. Ia menemukan bahwa ia berbakat dalam hal itu. Ia juga mulai aktif di sebuah yayasan amal kecil, mengajar anak-anak jalanan membaca. Pakaiannya masih sederhana, namun tidak lagi kusam. Ia lebih sering memakai blus katun berwarna cerah, biru langit, kuning muda, hijau sage. Rambutnya ia potong sebahu, membuatnya terlihat lebih segar dan muda. Terkadang, ia duduk di teras belakang, di tempat favoritnya, memandangi taman yang kini lebih rimbun. Ia masih memikirkan Rama. Kenangan akan suaminya tidak lagi membawa rasa sakit yang merobek, melainkan kehangatan yang samar, seperti memegang secangkir teh hangat di hari yang dingin. Ia bersyukur atas cinta yang pernah mereka miliki. Ia juga terkadang memikirkan Ratih, Sinta, dan Dewi. Ia mendengar kabar dari jauh, bahwa kehidupan mereka tidak berjalan baik setelah kehilangan akses ke rumah dan fasilitas Rama. Namun, tidak ada rasa dendam di hati Vina. Yang ada hanyalah rasa kasihan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki segalanya, namun pada akhirnya tidak memiliki apa-apa, karena mereka tidak pernah belajar menghargai hal-hal yang tak ternilai harganya. Ketulusan dan harga diri. Pengampunan Vina datang dalam bentuk kelupaan yang damai. Ia melepaskan mereka dari hatinya, membiarkan mereka pergi menempuh takdir mereka sendiri. Sore itu, Vina menuang teh melati ke dalam cangkirnya. Ia duduk di kursi rotannya, memejamkan mata, merasakan angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ia sendirian, namun ia tidak pernah merasa sesempurna ini. Kisah ini tidak pernah tentang harta atau rumah.
Itu adalah tentang perjalanan seorang wanita untuk menemukan kembali suaranya yang hilang. Dan di dalam keheningan rumahnya yang kini damai, Vina akhirnya menemukan dirinya sendiri, utuh dan tak tergoyahkan. Dan tak tergoyahkan. Dan tak tergoyahkan. Dan tak tergoyahkan.